Lanjut ke soal nomor 16. Grafik berikut menunjukkan turunan dari fungsi f pada interval 0 sampai 3. Jika f0 sama dengan 0, luas daerah yang dibatasi fungsi f, sumbu x, garis x sama dengan 0, dan x sama dengan 3 adalah titik-titik. Nah, baik adik-adik, untuk menjawab soal ini, kita misalkan f aksen x-nya ya, yaitu x dan 1, dimana untuk yang x-nya itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari 1. Kemudian untuk yang 1, x-nya lebih besar 1, lebih kecil sama dengan 3. Karena fx sama dengan integral f aksen x dx, dan f0 sama dengan 0, maka fx-nya itu adalah setengah x kuadrat dan x ya. Dengan x-nya untuk yang setengah x kuadrat itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil 1. Kemudian untuk yang x-nya ya, yang x-nya ini lebih besar 1, lebih kecil sama dengan 3. Sehingga luas daerah yang dibatasi fungsi f, sumbu x, garis x sama dengan 0, dan x sama dengan 3 adalah, ya, kita cari luasnya ya, dengan menggunakan integral 0 sampai 1 setengah x kuadrat dx ditambah integral 1 sampai 3 x dx ya. Kita gunakan rumus integral, masih ingat ya adik-adik? Kalau belum ingat, nih saya kasih tahu. Integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ya. Jadi kalau di sini ada setengah x pangkat 2 berarti n nya 2 ya. Nah ini tinggal diselesaikan aja, setengah dikali 1 per 1 tambah 2 ya, kemudian x pangkat 1 tambah 2, intervalnya 0 sampai 1, ditambah integral x, nah, ini juga sama ya, di 1 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1, intervalnya dari 1 sampai 3. Lalu kita selesaikan. Nah ini setengah dikali 1 per 3 itu 1 per 6, x pangkat 1 tambah 2, 3 ya. Intervalnya dari 0 sampai 1 ditambah 1 tambah 1, 2 ya, di setengah x pangkat 2, intervalnya 1 sampai 3 ya. Kita selesaikan, kita substitusi nilai x nya dengan 1 dulu, di 1 per 6 dikali 1 dikurangi 1 per 6 dikali 0, ditambah ini juga sama, substitusi dengan 3 dulu ya, setengah dikali 3 pangkat 2 dikurangi setengah kali 1 pangkat 2. Lalu kita selesaikan, 1 pangkat 3 itu hasilnya 1 ya, kalikan 1 per 6 berarti 1 per 6, dikurangi 1 per 6 kali 0 pangkat 3, 0 ya, ditambah 3 kuadrat itu 9 dikali 1 per 2 ya, berarti 9 per 2, dikurangi 1 kuadrat tetap kali setengah ya, setengah. Kita selesaikan, 1 per 6 ditambah 9 per 2 dikurangi 1 per 2 itu 8 per 2 ya, yaitu 4. Kita selesaikan, samakan dulu penyebut ya, 6 kali 1 6, lalu kali silang 1 kali 1 1 ditambah 4 kali 6 24, jadi hasilnya adalah 25 per 6. Nah adik-adik, kalau adik-adik lihat di opsi jawaban untuk nomor 16, ternyata di sini tidak ada opsi pilihannya. Lanjut ke soal nomor 17. Misalkan nx menyatakan banyaknya ayat surat X di Al-Quran, banyaknya pasangan terurut A, B, sehingga 1 per NA ditambah 1 per NB sama dengan 1 per 2 adalah titik-titik. Nah, baik adik-adik, langsung kita jawab soal nomor 17 ini. Kita misalkan NA sama dengan P ya,
kemudian NB-nya sama dengan Q. Sehingga kita peroleh persamaannya menjadi 1 per P ditambah 1 per Q sama dengan setengah. Lalu berikutnya, untuk menghilangkan pecahannya atau penyebutnya, kita kalikan 2 PQ ya, semua ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan 2 PQ. Sehingga persamaannya menjadi 2Q ditambah 2P sama dengan PQ. Lalu berikutnya, agar persamaan ini bisa kita faktorkan, jumlah dengan 4 ya, tambah 4 kedua ruas, sehingga persamaannya menjadi 2Q ditambah 2P ditambah 4 sama dengan PQ ditambah 4. Lalu kita selesaikan lagi, sederhanakan, ini pindah ruas ya, sehingga menjadi PQ min 2P min 2Q tambah 4 sama dengan 4. Ini kan sama seperti dengan P min 2 dikali Q min 2 sama dengan 4. Kita cari perkalian yang hasilnya 4 ya, yaitu 1 kali 4 atau 2 kali 2 atau 4 kali 1 ya. Sehingga ada 3 kasus di sini. Bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2, bisa 4 kali 1. Kita cari kasus yang pertama, P min 2 sama dengan 1, sehingga nilai P-nya adalah ya min 2 pindah ruas, jadi positif 2 ya, 2 tambah 1, 3. Atau Q min 2 sama dengan 4, maka nilai Q-nya adalah pindah ruas min 2 tambah 4 ya, 6. Sehingga NA-nya itu 3 atau NB-nya 6. Karena tadi kita misalkan P-nya NA, kemudian Q-nya adalah NB. Untuk mengetahui pasangan AB-nya, kita harus cari tahu nih adik-adik ya, surat apa saja yang ada dalam Al-Quran yang memiliki 3 ayat atau 6 ayat ya. Nah, kalau kita cek yang memiliki 3 ayat itu kan yang pertama Al-Asri ya, kemudian Al-Kautsar, kemudian An-Nasr ya, coba cek adik-adik, itu terdiri dari 3 ayat. Kemudian yang terdiri dari 6 ayat itu Al-Kafirun dan An-Nas ya. Jadi kita pasangkan aja, kira-kira ada berapa pasang. Tadi yang 3 ayat itu ada 3 surat ya, kemudian yang 6 ayat ada 2 ya, tinggal dikalikan aja, 3 dikali 2 berarti ada 6 pasangan terurutnya ya. Kemudian pada kasus yang kedua, tadi yang hasilnya 4 itu kan 2 kali 2 ya, maka kita misalkan P min 2 nya sama dengan 2 atau Q min 2 nya sama dengan 2, sehingga kita peroleh nilai P nya 4 ya, atau Q nya juga 4. Karena P tadi NA, maka NA nya 4, kemudian Q nya NB, berarti NB nya pun 4. Nah, kalau tadi kan surat yang memiliki 3 ayat ya. Nah, sekarang kita cari surat yang ada dalam Al-Quran yang memiliki 4 ayat, yaitu surat Quraisy ya dan Al-Ikhlas. Nah, berarti ada 2 di sini ya. Kemudian pada kasus yang ketiga, tadi 1 kali 4 udah, 2 kali 2 udah, sekarang tinggal 4 kali 1. Kita misalkan aja P min 2 sama dengan 4 atau Q min 2 sama dengan 1, sehingga kita peroleh nilai P nya 6 atau Q nya sama dengan 3, maka NA nya 6, NB nya 3 ya. Sama berarti ini dengan kasus yang pertama ya, 2 kali 3 yaitu 6 pasang. Dengan demikian, banyaknya pasangan terurut AB yang memenuhi persamaan tadi tinggal dijumlah aja ya, 6 ditambah 2 ditambah 6, itu jawabannya
14. Lanjut ke soal nomor 18. Diberikan belah ketupat ABCD. Titik P, Q, R, dan S berturut-turut merupakan titik berat segitiga ABC, BCD, CDA, dan DAB. Perbandingan luas belah ketupat PQRS dan ABCD adalah titik-titik. Nah, baik adik-adik, untuk menjawab soal nomor 18, kita gambar dulu belah ketupat ABCD ya. Kita gambar seperti ini gambarnya. ABCD ya, belah ketupat. Kemudian titik P, Q, R, dan S berturut-turut merupakan titik berat ya, segitiga ABC, yang ini ya, ABC. Kemudian BCD, kemudian CDA, dan DAB ya. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, karena P ini titik berat segitiga ABC, maka OP per OB ini bandingannya 1/3 ya, 1/3. Kemudian selanjutnya, karena Q ini pun titik berat segitiga BCD, maka OQ per OC itu pun sama dengan 1/3. Kemudian titik R juga sama, titik berat segitiga CDA, maka OR per OD sama dengan 1/3 juga. Kemudian titik S, nah titik S juga merupakan titik berat segitiga DAB, berarti OS per OA pun sama dengan 1/3. Nah, dengan demikian PR per BD itu sama dengan SQ per AC ya, yaitu sama dengan 1/3. Nah, yang ditanyakan tadi perbandingan luas belah ketupat PQRS dan ABCD. Nah, kita ingat rumus luas belah ketupat ya. Untuk yang belah ketupat PQRS, rumus luasnya berarti setengah PR dikali SQ per luas belah ketupat ABCD ya, yaitu setengah BD dikali AC. Nah, setengah bagi setengah kan habis ya, tinggal PR per BD dikali SQ per AC. Nah, PR per BD itu sama dengan 1/3 tadi ya, kemudian SQ per AC juga 1/3. Dengan demikian, perbandingan luas belah ketupat PQRS dan ABCD adalah 1/3 kali 1/3 sama dengan 1/9. Lanjut ke soal nomor 19. Seorang pengembang perumahan meletakkan setiap rumah pada koordinat bulat pada dan di dalam suatu lingkaran berpusat di 0,0 dan berjari-jari 2 satuan. Rumah A dan rumah B berada di perumahan tersebut. Nah, peluang rumah A dan B berjarak lebih dari satuan adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, kita misalkan saja X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ya. Kenapa 4? Karena tadi yang ditanyakan peluang rumah A dan B berjarak lebih dari 3 satuan. Kita misalkan 4. Karena X dan Y ini bilangan bulat, sehingga untuk X kuadrat sama dengan 0, maka Y kuadratnya dipastikan antara 0, 1, atau 4 ya. Dengan demikian, pasangan XY-nya itu adalah 0, min 2, 0, min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Kemudian untuk X kuadrat sama dengan 1, maka Y kuadratnya adalah 0,
1 ya, enggak, pasangan XY-nya min 1, min 1, min 1, 0, min 1, 1, 1, min 1, 1, 0, dan 1, 1. Kemudian yang terakhir, untuk X kuadrat sama dengan 4, maka Y kuadrat itu sama dengan 0. Sehingga pasangan XY-nya yaitu min 2, 0, dan 2, 0. Dengan demikian, pasangan bilangan bulat XY-nya itu ada 13. Ya, selanjutnya perhatikan ilustrasi berikut. Kita gambar titik-titik yang kita peroleh tadi ke dalam diagram Cartesius ya. Kita buat titik-titiknya sehingga titik-titiknya menjadi seperti ini. Jadi, peluang kejadiannya atau PA-nya adalah 10 dibagi 13C2 ya. Kita hitung 13C2 dulu, kita hitung. Itu artinya adalah 13 faktorial dibagi 13 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Itu hasilnya adalah 78 ya. Nah, kita masukkan, jadi peluang kejadiannya adalah 10 dibagi 78. Kita sederhanakan menjadi 5/39. Lanjut ke soal nomor 20. Banyaknya solusi dari persamaan sin X plus cos 2X sama dengan min cos min X plus sin 2X pada interval min pi, pi adalah titik-titik. Nah, baik adik-adik, untuk menjawab soal nomor 20, kita uraikan persamaan dari soal tadi ya, yaitu sin X tambah cos 2X sama dengan min cos min X ditambah sin 2X. Kita selesaikan yang pertama min cos min X ini dulu ya. Yang lainnya kita tulis kembali. Sin X plus cos 2X sama dengan, nah, min cos min X ini menjadi min cos X ditambah sin 2X. Kemudian kita satukan sin dengan sin, cos dengan cos ya. Cos 2X, nah min cos X yang ini pindah ruas menjadi plus cos X sama dengan sin 2X, nah sin X-nya pindah ruas menjadi min sin X. Kemudian selanjutnya kita gunakan rumus penjumlahan atau pengurangan sinus dan kosinus ya. Yaitu rumusnya, untuk menyelesaikan yang cos 2X plus cos X, kita gunakan rumus cos A plus cos B sama dengan 2 cos A plus B per 2 dikali cos A min B per 2. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan sin 2X min sin X, kita gunakan rumus sin A min sin B sama dengan 2 cos A plus B per 2 dikali sin A min B per 2 ya. Kita gunakan rumus yang tadi sehingga hasilnya menjadi 2 cos 3 per 2X kali cos setengah X sama dengan 2 cos 3 per 2X kali sin setengah X. Berikutnya kita satukan juga ini, pindah ruas ya. 2 cos 3 per 2X cos setengah X min, nah pindah ruas ya, min 2 cos 3 per 2X sin setengah X sama dengan 0. Kita keluarkan yang samanya, yaitu 2 cos 3 per 2X ya, dikali cos setengah X min sin setengah X sama dengan 0. Sehingga diperoleh cos 3 per 2X sama dengan 0 atau cos setengah X min sin setengah X sama dengan 0. Kita cari nilai X dari yang cos 3 per 2X sama dengan 0 dulu ya. Kita cari nilai X-nya dengan menggunakan persamaan trigonometri, yaitu cos X sama dengan cos alpha, di mana X1-nya alpha ditambah K kali 360 dan X2-nya min alpha tambah K kali 360. Nah, di sini kan cos 3 per 2X sama dengan 0, berarti alfanya adalah 90 ya, sehingga kita uraikan menjadi 3 per 2X sama dengan 90 plus K kali 360.
Karena di sini 3/2 X-nya, maka untuk menghilangkan 3/2-nya atau supaya jadi X, kita kali 2/3 semuanya. Jadi ini X ya, yang 90 jadi 60, yang 360 menjadi 240. Nah, kalau kita hitung nilai K itu kan bilangan bulat ya, itu dari 0, kemudian 1, 2, 3, atau -1, -2, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita masukkan semuanya, maka nilai X yang memenuhi adalah -180 dan 60. Atau untuk X2-nya kita cari dengan menggunakan yang kedua rumusnya ya. Jadi 3/2 X sama dengan 270 plus K kali 360. Nah, ini juga sama, kali 2/3 semuanya menjadi 180 tambah K kali 240. Kalau kita hitung nilai K-nya ya, dengan 0 dan -1 ya, itu hasilnya adalah -60 dan 180. Berikutnya kita cari nilai X pada persamaan cos setengah X min sin setengah X sama dengan 0. Kita gunakan rumus trigonometri ya. Cos setengah X min sin setengah X itu sama dengan 1 min tan setengah X ya, sama dengan kan 0. Sehingga tangen setengah X sama dengan 1. Kita cari menggunakan sama rumusnya, itu menggunakan persamaan trigonometri untuk tangen ya, yaitu tangen X sama dengan tangen alfa. Nah, untuk mencari nilai X-nya adalah alfa ditambah K kali 180. Kemudian kita hitung menggunakan rumus tadi. Setengah X sama dengan, yang sama dengan 1 itu kan untuk tangen 45 ya, berarti alfanya 45. Jadi setengah X sama dengan 45 ditambah K kali 180. Karena di sini setengah X-nya, berarti kita hilangkan setengahnya kali 2 ya, berarti ini 90, kemudian yang 180 kali 2 360. Jadi X yang memenuhi adalah, kita simpulkan, banyaknya solusi dari persamaan tadi ya pada interval min pi, pi atau antara min 180 sampai 180, nilai X-nya itu adalah min 180, min 60, 60, 90, dan 180. Jadi ada 5 ya